Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih bisa belajar menuntut ilmu untuk memahami agama Islam, agama yang mulia ini. Anak-anakku yang soleh-solehah, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta kelas 4 khususnya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi waliwalidayya walil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku yang soleh-solehah, pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran akidah. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pelajaran-pelajaran kemarin kita sudah mengetahui nama di antara nama-nama Allah, yaitu Al-Hayyu, ya. Allah Al-Hayyu, yaitu Maha Hidup. Ya, Allah Maha Hidup, hidup selama-lamanya, tidak berawalan dan juga tidak berakhiran. Itulah kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pada pelajaran hari ini kita akan belajar salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu As-Sami'u, yang artinya Allah Maha Mendengar. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar. Allah memiliki nama As-Sami', yang artinya Maha Mendengar, dan Allah memiliki sifat As-Sam', mendengar. Dan tentunya mendengar Allah tidak sama dengan mendengar makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa As-Sami'u. Ya, ini bahasa Arabnya. Allahu huwas sami'u. Apa artinya? Artinya yaitu Allah Maha Mendengar, ya. Maha melihatnya nanti. Ini salah, belum dihapus, ya. Jadi Allah As-Sami' yaitu Allah Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha kana sami'an basira. Apa artinya? Artinya sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ayat ini terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Di ayat yang mulia ini ada pelajaran yang berharga yang harus kita ketahui. Yang pertama, Allah mendengar semua suara. Sami'an, jadi mendengar semua suara, yang keras maupun yang pelan, dan memahami semua bahasa. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mendengar semua suara, yang keras maupun yang pelan. Tidak seperti manusia, ketika ada suara yang terlalu keras, maka pendengaran manusia akan rusak, bisa menjadi tuli. Begitu juga ketika ada suara yang begitu pelan, suara tersebut tidak bisa didengarkan. Inilah pendengaran manusia, pendengaran makhluk terbatas, tidak seperti dengan pendengaran Allah.
Allah mendengar semua suara. Suara apapun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara manusia, suara malaikat, suara jin, suara hewan, suara tumbuhan, semua suara makhluk didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keras maupun yang pelan. Dan Allah memahami semua bahasa. Semua bahasa makhluk yang berbeda-beda dan terdiri dari beribu-ribu juta bahasa, semuanya dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti makhluk. Makhluk contoh manusia. Manusia mungkin manusia yang terpandai hanya bisa 100 bahasa atau lebih. Sedangkan bahasa yang ada di dunia ini sangat-sangat banyak. Ya, setiap suku memiliki bahasa yang berbeda. Ya, setiap suku memiliki bahasa yang berbeda. Di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan setiap suku memiliki bahasa yang berbeda. Ini sudah kalian pahami ketika belajar al-adab al-islami. Allah paham semua bahasa. Bahasa manusia faham, bahasa malaikat faham, bahasa jin faham, bahasa hewan faham. Semua bahasa dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah istimewanya, sempurnanya pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Maha melihat dan bisa membedakan semua kebutuhan masing-masing makhluk. Jadi Allah Maha mendengar suara makhluk, memahami apa yang diucapkan oleh makhluk, dan juga bisa membedakan semua kebutuhan dari masing-masing makhluk. Ini diantara pelajaran yang berharga yang harus kita ketahui dari surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi Innallaha kana sami'an basira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Ya, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Dan Dialah Allah yang Maha mendengar lagi melihat. Ini terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 11. Dari ayat yang mulia ini juga ada beberapa pelajaran penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, tidak ada yang serupa dengan Allah suatu makhluk pun di dunia ini. Baik manusia, malaikat, jin, hewan, tumbuhan, dan makhluk-makhluk yang lain. Semuanya tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, setiap apa yang kalian lihat di alam semesta ini itu adalah makhluk dan itu tidak serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah tegaskan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Gak ada dari makhluk ini yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Apa buktinya? Buktinya firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwas samiul basir. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah itu ada karena Allah Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Kemudian yang ketiga, pendengaran dan penglihatan Allah Maha sempurna dan meliputi segala sesuatu, tidak seperti pendengaran dan penglihatan makhluk yang terbatas. Ini, jadi pendengaran Allah itu sempurna dan meliputi segala sesuatu. Allah mendengar segala macam ucapan. Ya, segala macam ucapan yang diucapkan oleh makhluk itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengaran Allah meliputi segala sesuatu. Dan Allah katakan laisa kamitslihi syai'un. Pendengaran Allah juga tidak sama dengan pendengaran makhluk. Kita sebagai manusia
juga memiliki pendengaran yang bisa mendengar. Cuman pendengaran kita terbatas. Kita hanya bisa mendengar suara-suara yang volumenya bisa kita dengar. Kalau terlalu keras, maka kita akan terganggu pendengaran kita. Bahkan bisa rusak pendengaran kita. Begitu juga kalau suara itu terlalu kecil, kita tidak bisa mendengarnya juga karena tidak sampai kepada telinga kita. Coba bayangkan, jika manusia itu bisa mendengar semua suara, maka akan menyusahkan manusia juga. Pernah kan kalian, anak-anak yang soleh-solehah, misalnya kalian tinggal di sebuah daerah dekat dengan pabrik misalnya. Pabrik itu operasi terus selama 24 jam. Maka kalian akan bising, telinga kalian nggak bisa tidur, ya, belajar juga nggak bisa konsentrasi. Kenapa? Karena terganggu dengan suara pabrik yang terus bunyi selama 24 jam nggak ada berhentinya. Coba kalau manusia bisa mendengarkan semua suara, ya, selama 24 jam dia akan mendengar suara, maka dia akan terganggu. Ya, maka itu bukan merupakan kelebihan bagi manusia, tapi bisa menjadi penyakit, ya, bisa menjadi penyakit. Itulah bedanya manusia makhluk dengan Allah Al-Khaliq yang mencipta. Allah mendengar semua suara, ya, Allah mendengar semua suara, dan itu bukan merupakan penyakit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti manusia. Manusia kalau semua suara terdengar, maka dia akan kesusahan untuk hidup, ya, susah tidur, susah belajar, susah konsentrasi dan lain sebagainya. Jadi, pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Ya, ini yang keempat. Pendengaran dan penglihatan manusia adalah pemberian Allah. Jadi kita bisa mendengar, kita bisa melihat, itu adalah pemberian Allah. Buktinya ada sebagian manusia yang tidak Allah beri pendengaran sehingga mereka tidak bisa mendengar, yaitu orang-orang yang tuli. Ada sebagian manusia yang tidak Allah beri penglihatan sehingga mereka tidak bisa melihat, yaitu orang-orang yang buta. Ya, jadi pendengaran kita, penglihatan kita ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bersyukur kepada Allah atas pemberian tersebut. Bagaimana cara bersyukurnya? Bersyukurnya yaitu dengan memanfaatkan pendengaran kita, penglihatan kita untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah. Kita dengarkan hal-hal yang bermanfaat, kita dengarkan ceramah agama, pengajian, ya, bacaan Al-Quran, bacaan hadis, itu yang bermanfaat bagi kita, yang bisa menambah ketakwaan kita. Penglihatan kita, ya, kita gunakan untuk melihat perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah. Kita jauhkan pendengaran kita untuk mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Apa? Misalnya mendengarkan gosip, nggak boleh. Ya, kalau ada orang yang gosip, ya sudah segera tinggalkan. Ya, ghibah, ya, mendengarkan nyanyian, musik, ini perkara-perkara yang diharamkan oleh agama, kita harus tinggalkan. Begitu juga penglihatan kita. Kita jaga penglihatan kita dari melihat perkara-perkara yang haram. Contohnya apa? Contohnya melihat lawan jenis. Ya. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menundukkan pandangan. Ya, jadi yang akhwat, ya, kalian semua sudah kelas 4, sudah mulai besar, ya. Kalian harus menjaga pandangan, ya. Di samping itu kalian yang akhwat juga harus menjaga atau menutup aurat, ya. Jangan auratnya diperlihatkan ke khalayak ramai, ke khalayak umum, maka ini menyelisihi perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang putra, yang bani. Kalian sudah kelas 4, sudah mulai dewasa. Kalian juga harus menjaga penglihatan kalian. Ya, tundukkan pandangan kalian. Jangan lagi kalian melihat teman-teman kalian yang akhwat. Ya, karena kalian sudah mulai dewasa. Ya, jaga penglihatan. Waqtul basar, ya, menundukkan pandangan, menjaga pandangan dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sangat penting. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, yaitu Allah, dan Dialah Allah yang Maha mendengar dan melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang bunyinya am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Perhatikan artinya. Ya, perhatikan artinya. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan, yaitu malaikat-malaikat kami, selalu mencatat di sisi mereka. Ayat ini harus kita hafalkan karena ayat ini sangat penting. Ya, sangat penting. Ini ayat ini terdapat dalam surat Az-Zukhruf ayat 80. Ada pelajaran yang berharga dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mendengar semua ucapan kita. Baik yang keras, yang pelan, yang rahasia, dan juga bisikan-bisikan. Allah dengar. Ya. Jadi ketika kita berbicara keras, Allah juga mendengar. Ketika kita berbicara pelan, berbisik-bisik dengan teman kita, ghibah sambil berbisik-bisik dengan teman kita, Allah Subhanahu wa taala mendengar. Hati-hati, Allah mendengar semua ucapan yang kita ucapkan. Ya. Allah mendengar semua ucapan yang kita ucapkan. Yang keras, yang pelan, yang rahasia, yang bisikan-bisikan, Allah Subhanahu wa taala dengar. Maka kalian harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Yang kedua, ada malaikat yang diutus Allah untuk mencatat setiap ucapan kita. Wah, ini bahaya lagi. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan, yaitu malaikat-malaikat kami, selalu mencatat di sisi mereka. Jadi di sisi kanan kiri kita, ini ada malaikat yang Allah utus untuk mencatat setiap ucapan kita. Ucapan kita ditulis anak-anak yang soleh-soleha oleh malaikat. Di kanan kiri kita ada malaikat yang terus mencatat ucapan-ucapan kita. Ya. Terus apa gunanya ucapan-ucapan kita ini ditulis? Buat apa? Perhatikan yang ketiga. Maka kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah semua ucapan yang pernah kita ucapkan. Ya, ucapan baik, ucapan buruk, semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari akhirat kelak. Kalau ucapan-ucapan yang baik, alhamdulillah, berbuah pahala di sisi Allah. Namun jika ucapan-ucapan yang jelek, waliyadzubillah, ya, kita berlindung kepada Allah. Karena ucapan yang jelek pasti akan mendatangkan dosa, dan dosa pasti akan menjadikan pelakunya termasuk penghuni neraka. Kita harus berlindung kepada Allah, ya, dari ucapan-ucapan buruk. Maka dari itu, yang keempat, hendaknya kita tidak berucap kecuali ucapan yang baik, ya, ucapan yang baik, karena setiap ucapan kita dicatat oleh malaikat dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap ucapan yang kita ucapkan. Anak-anak yang soleh-soleha, pelajaran berharga dari nama Allah As-Sami', ya, yang harus kalian ketahui. Yang pertama, Allah memiliki nama As-Sami', dan di nama Allah terkandung sifat, yaitu Maha mendengar. Yang kedua, Allah mendengar semua ucapan makhluk. Manusia, malaikat, jin, hewan, tumbuhan. Ucapan-ucapan mereka semua didengar oleh Allah. Allah bisa mendengarnya. Dan Allah memahami semua ucapan tersebut. Makanya kalau kalian berucap dengan ucapan yang kotor, misalnya kalian ke sekolah, ya, yang di sekolah, di kelas teman kalian semuanya orang Jawa, kamu orang Sulawesi, kamu mengucapkan kalimat kotor dengan bahasa Sulawesi, yang di situ teman-temanmu satu kelas nggak ada yang paham karena orang Jawa semua, ya, nggak ada yang paham kalau yang kamu ucapkan itu adalah ucapan yang kotor. Namun Allah faham, Allah faham.
Maka dari itu, hati-hati. Janganlah berucap kecuali ucapan yang baik. Jangan berbicara kecuali bicara yang baik. Kenapa? Karena Allah faham semua ucapan yang kita ucapkan. Yang ketiga, Allah mengutus malaikat untuk mencatat setiap ucapan yang kita ucapkan. Ya, yang diucapkan manusia semuanya dicatat oleh malaikat. Ucapan yang baik dicatat oleh malaikat yang baik yang ada di kanan kita. Ucapan jelek dicatat oleh malaikat yang bagian mencatat ucapan-ucapan yang jelek. Maka dari itu, jangan sampai ucapan jelek kita ini catatannya lebih banyak dari ucapan baik kita. Maka kalau keburukan lebih banyak dari kebaikan, neraka tempatnya. Yang keempat, di akhirat kita akan bertanggung jawab terhadap semua ucapan yang pernah kita ucapkan. Dan yang kelima, hendaknya kita berbicara yang baik. Kalau tidak bisa bicara baik, maka diam. Hal ini sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Anak-anak yang soleh-solehah, jadi inilah nama Allah As-Sami' yang artinya maha mendengar. Jadi pendengaran Allah maha sempurna. Allah bisa mendengar semua ucapan makhluk dan bisa memahami ucapan-ucapan tersebut. Tidak ada satu ucapan pun kecuali didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan makhluk, ya, pendengaran makhluk itu terbatas dan pendengaran makhluk itu pun pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang soleh-solehah, itu tadi materi akidah kita. Kemudian untuk tugas hari ini, ya, untuk tugas hari ini silakan dibaca itu di bawah, ya. Jadi ini tidak ada di dalam buku paket, tugasnya ada di video ini. Yang pertama, di video materi hari ini, yaitu video ini yang Ustadz berbicara di sini, ada berapa ayat yang disebutkan oleh Ustadz. Nah, tadi Ustadz sudah menyebutkan berapa ayat, nah, sebutkan ada berapa ayat di situ. Kemudian yang ya, sebutkan ada berapa ayat, misalnya 5, 6, atau 7. Itu aja jawabannya. Yang pertama. Kemudian yang nomor 2, ayat-ayat tersebut di surat apa saja dan ayat berapa saja. Nah, sebutkan surat apa, ayat berapa. Gak usah ditulis bunyinya, ya. Cukup ditulis surat apa dan ayat berapa. Ya, misalnya nomor 1 ada 5 ayat. Nah, 5 ayat itu di surat apa, di ayat berapa. Itu aja. Jangan ditulis misalnya laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Ah, enggak usah ditulis itunya. Cukup tuliskan tadi itu surat apa, ayat berapa. Itu di nomor 2, ya. Jadi tugasnya itu jadi tidak terlalu berat insyaallah, ya, sehingga kalian benar-benar menyimak video yang Ustadz bagikan, ya, sehingga tidak di-skip terus, ya, dilihat awalnya habis itu langsung menuju ke akhir sehingga nanti nggak tahu apa yang harus kalian pahami dari materi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.